Hai teman-teman, salam kenal. Apa kabar semua? Semoga teman-teman sehat semua ya. Selamat datang di ACM TV. ACM itu singkatan dari namaku, Anastasia Krisna Marsha, panggilanku Tasya. Pada tayang perdana ACM TV ini, aku mengulas tentang Storks yang rilis tahun 2016. Teman-teman pasti sudah pernah nonton ya? Kalau ada yang belum, pantengin terus ya. Oh ya, di masa pandemi ini jangan lupa jaga kesehatan ya. Awalnya diterangkan bahwa dahulu kala bangau digunakan sebagai pengantar bayi. Tugas ini merupakan pekerjaan utama bangau-bangau. Tetapi tidak mudah tugas ini. Waktu berlalu, tugas bangau tidak hanya mengantar bayi. Kini mereka mengantar paket cornerstore.com. Junior seekor bangau yang bekerja di Corner Store, dan banyak teman bangau lainnya yang mengantar paket. Junior diinfo temannya kalau ia dipanggil bosnya yang bernama Hunter. Di ruangan Hunter, ia akan mengumumkan Junior akan dipercaya sebagai bos. Hunter menunjukkan sebuah foto, nampak orphan tulip. Hunter menjelaskan bangau-bangau tidak mengantar bayi lagi karena salah satu bangau bernama Jasper ingin memelihara bayi. Jasper juga membuat lampu alamat tulip jatuh dan pecah. Jasper kabur tidak tahu limbahnya. Setelah 18 tahun, Hunter bermaksud mengembalikan hidup tulip sebagai manusia seperti dulu. Hunter memperlihatkan diagram pendapatan yang mana ketika tulip mengirim paket, pendapatan kantor menurun. Hunter memerintahkan Junior untuk memberhentikan tulip. Lalu Junior mendatangi tulip. Tulip sedang kumpul dengan teman-teman hewan yang tidak bisa terbang. Mereka berusaha terbang dengan mesin jet yang dibuat oleh tulip. Si ayam Dogland meluncur dengan kecepatan penuh, malah menabrak tulip. Mereka semua terjatuh, tetapi Junior berhasil menangkap mereka. Tetapi mereka tidak menyadari mesin jet jatuh dan membakar kantor mereka. Junior akan memberhentikan tulip, tetapi Junior sungkan, sehingga tulip tetap bekerja dan dipercayakan ke divisi pengantar surat yang baru diaktifkan lagi. Tulip semangat menerima tugas itu, tetapi tidak banyak pekerjaan karena divisi itu lama tidak aktif. Karena banyak bengong, Tulip jadi halu dan ngobrol sendiri. Di tempat lain, Ned Gardner sedang bermain sebagai agen. Ia melawan boneka yang menjadi lawannya, karena orang tuanya tidak hadir menjadi ninja yang membantunya, sehingga ia kalah. Akhirnya, Ned Gardner bertanya kepada ayah dan ibunya, mengapa mereka tidak membantunya? Tetapi orang tuanya tidak bisa ikut bermain karena sibuk. Ketika dalam mobil, Ned Gardner melihat mobil di sampingnya. Nampak ada 3 orang kakak beradik sedang bersenda gurau. Ned Gardner meminta adik laki-laki kepada ayah dan ibunya, sehingga ia dapat bermain bersama. Ned Gardner sedih karena orang tuanya hanya diam tak menjawab. Di rumahnya, Ned Gardner melihat ayah dan ibunya sibuk dengan pekerjaannya. Ketika naik ke atas loteng, Ned Gardner menemukan Fire Storks. Ia membaca, ternyata Storks dapat menyediakan bayi yang bisa dikirim ke tempat tinggalnya. Lalu, ia menulis surat dengan atas nama ayah dan ibunya. Ia juga order bayi yang bisa menjadi ninja. Keesokan harinya, ia kirim surat itu. Surat diambil kurir dengan mobil dan diangkut dengan kapal laut. Hingga akhirnya, surat tiba di divisinya Tulip. Ia terkejut tetapi sangat bahagia. Hunter sedang bermain golf dengan Junior di ruangan kantornya. Di komputer, nampaklah Tulip oleh Junior. Laporan Junior kepada Hunter telah memberhentikannya. Karena Junior khawatir, lalu ia mencabut kabel listrik komputer hingga mati semua komputer. Junior bersikap biasa, seperti tak ada apa-apa. Junior menuju ke divisi surat. Tulip sedang bersiap memasukkan surat ke suatu mesin. Mesin itu adalah mesin pembuat bayi. Junior menerangkan surat itu mestinya masuk ke bagian letters. Surat yang masuk membuat pembentukan bayi berproses. Junior coba menghentikan mesin itu dengan sayapnya. Ia berhasil, tapi itu mematahkan sayapnya. Ketika mereka akan meninggalkan divisi itu, bayi yang berproses ternyata telah terbentuk. Junior yang takut menyembunyikan tabung bayi itu dari Pigeon Tudi dan bangau yang lain. Tabung tersebut disimpan di ruang Tulip.
Junior hendak mengirim bayi kepada pemesannya, tetapi tidak bisa karena sayapnya patah. Junior melihat ke atas, ternyata ada pesawat buatan Tulip. Mereka sepakat naik pesawat itu. Jasper melihat dan mengejar Michael. Di tempat Ned Gardner, ia sibuk mengerjakan sesuatu. Ayahnya melihat flyer Stokes dan menerangkan kepada anaknya bahwa Stokes tidak menerima pesanan bayi lagi. Ned Gardner acuh dengan kata-kata ayahnya dan merasa bisa mandiri mengerjakan yang ia suka. Tulip Pigeon curiga dan menemukan barbuk bedak. Ia memakai pesawatnya mencari Junior dan Tulip. Junior dan Tulip masih dalam perjalanan pengiriman. Tulip mau menamai si bayi, tetapi dilarang Junior. Junior sampai marah tuh, dan membuat Tulip kaget hingga terjatuh. Untung aja si Junior sigap menangkap Tulip. Tangisan bayi membuat Tulip seperti dewi penyelamat, dan bergegas melihat bayi, lupa kemudi, akibatnya pesawat jatuh. Untungnya Tulip dan Junior tidak apa-apa. Gabung juga bersama. Pada perjalanan Junior dan Tulip, bayi nampak tidak nyaman. Tulip dan Junior nampak menenangkannya. Mereka akhirnya beristirahat di daratan. Tulip Pigeon tiba di dekat pesawat jatuh. Ia bertanya hewan yang ada di sana, tetapi tidak ada yang tahu. Junior menemani si bayi dekat perapian. Tulip memberitahu Junior tujuan ia membuat pesawat, tetapi ia tidak tahu di mana keluarganya tinggal. Lampu alamat hanya tersisa menjadi kalungnya. Ia khawatir si bayi akan bernasib lebih buruk darinya. Junior tidak melarang Tulip menamai bayi tersebut. Tulip memberi nama bayi Diamond Destiny, nama yang tidak disukai Junior. Ketika malam, Diamond terbangun. Tulip dan Junior berusaha menidurkannya. Butuh waktu lama hingga mereka lelah. Tulip Pigeon berhasil menemukan mereka dan langsung menghadap Hunter. Pagi hari, mereka melanjutkan perjalanan. Sambil jalan, memberi makan Diamond tidaklah mudah. Di rumah Ned Gardner telah terjadi kerukunan.
terkejut karena di dalam rumah ada Hunter. Pasukan penguin mengambil Diamond dan Tudi Pigeon mengikat Junior. Akhirnya Tulip tiba di alamat itu juga. Tulip melihat Junior dan melepaskan ikatannya. Mereka hendak ke Gunung Bangau dengan cara memesan kulkas dan membatalkannya sehingga barang dikembalikan. Dengan begitu, mereka bisa ikut di dalamnya. Di corner store sedang ada acara. Mereka menyamar sebagai maskot untuk mencari Diamond. Diamond sedang ngantuk karena jamnya tidur. Tulip dan Junior tiba, lalu menantang pasukan penguin. Mereka berhasil membawa Diamond, tetapi mereka ribut sehingga diketahui Hunter dan lainnya. Akhirnya mereka ngacir ke divisi surat. Ketika mereka dalam kondisi terjepit, Tulip menakuti Hunter bahwa akan memasukkan surat dalam pembentuk bayi. Hunter marah kepada Junior, tetapi Junior malah memasukkan sejuta surat ke dalam mesin itu. Seluruh Bangau takjub melihat bayi pertama keluar, diikuti bayi kedua, ketiga, dan seterusnya. Wih, bayinya jadi bejibun. Ih, lucu-lucu dan imut-imut bayinya. Kawanan Bangau berterbangan menangkap bayi agar tak terjatuh. Tiba-tiba, Hunter tiba dengan mesin penghancurnya untuk merusak mesin pembentuk bayi. Diamond menggagalkan rencana itu dengan memencet tombol on-off mesin itu. Mesin itu seketika mati dan jatuh tersangkut pada tali besi penyangga kantor Hunter. Burung golf membawa tongkat golf memukul bawah kaitan tali besi sehingga Hunter dan mesin penghancur beserta kantornya jatuh barengan. Bayi yang sudah bejibun akan dikirim dengan kain sebab tabung bayi sudah tidak diproduksi. Dimulailah pengiriman bayi ke seluruh penjuru dunia. Seluruh keluarga bahagia. Lihat Bangau berterbangan, lalu menyalakan lampu agar rumahnya diketahui. Tibalah Diamond di hadapan keluarga Ned Gardner. Keluarga mereka bahagia menerima bayi mereka. Junior dan Tulip mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Diamond. Diamond unjuk kebolehan ninja di depan keluarga barunya. Ketika OTW pulang, Junior sedih bingit. Tulip tiba di depan rumahnya, dikirim oleh seluruh keluarga Gunung Bangau kecuali Hunter ya. Keluarga Tulip terkejut dan terharu melihat Tulip. Lalu mereka berlari memeluk Tulip. Tulip bahagia telah diterima keluarganya. Dan Junior juga ikutan dipeluk. Abis deh kisahnya Bangau-Bangau. Pesan moral film ini, kebersamaan dan kehangatan keluarga sangat penting karena hal itu dapat membuat seluruh anggota keluarga saling menyayangi dan bahagia. Sekian dulu ya. Terima kasih telah menyaksikan. Untuk terus dukung aku, kamu cukup subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Gratis kok. Salam untuk orang-orang yang dekat di hatimu. Sampai jumpa lagi teman Tasya. Bye-bye. Muah. Selamat datang di ACM TV. Studio ACM TV akan ringkaskan film Scoop yang rilis tahun 2020. Kamu yang ingin berlangganan, klik tombol subscribe yuk. Terima kasih udah subscribe. Tetap lama, pilih posisi strategis, sediakan cemilan, plus minuman. Enjoy! Hey, Scooby! Middle name? Dooby? This mangy stray's coming with me. He's not a stray. Would always be without you. I'll never take it off. Like the wind we I feel lost at sea. I love it. Trick or treat! And this is Scooby-Doo. Nice to meet you. Whoa, whoa, whoa. Shaggy and Scooby were taken? Cerita dimulai di kawasan pantai. Seekor anjing bernama Scooby mencuri daging Jiro dari sebuah toko makanan Yunani. Sang penjual hanya bisa berteriak, minta dikembalikan dagingnya. Polisi pantai yang sedang patroli mengejar Scooby.
Show me the meaning of being. Terjadi kejar-kejaran di arena skateboard. Polisi kehilangan jejak karena Scooby sembunyi di balik gundukan pasir. Seorang anak laki-laki bernama Northvale, biasa dipanggil Shaggy, sedang berjalan sendirian di pantai. Ia sedang mencari teman. Ia melihat dua gundukan pasir. Ia menggelar tikarnya dan menyiapkan sandwich. Ia menamakan gundukan itu Sally dan Sandy. Shaggy cerita tentang kesepian dan kesendiriannya. Scooby mendengarkan dari balik gundukan pasir. Tiba-tiba, Scooby menampakkan dirinya di sela gundukan pasir. Shaggy terkejut, begitu juga Scooby. Akhirnya, Shaggy menawarkan sandwichnya. Scooby kurang tertarik dan mengambil dagingnya. Shaggy kaget tapi senang. Scooby membagi dagingnya. Gaya bet dah Scooby, mereka makan berdua. Shaggy kira ada biji merica dalam daging, padahal itu pasir. Tiba-tiba, polisi muncul mengejutkan mereka. Polisi menanyakan nama anjing itu. Shaggy secara kreatif mengambil nama dari buku snack, mengarang nama tengah dan akhir. Polisi katakan tidak ada sanksi untuk kerusakan dan pencurian bagi anjing pemilik nama tengah. Lalu ia pergi. Shaggy membawa Scooby pulang dan memperlihatkan kamarnya. Ia memperkenalkan mainannya, Blue Falcon dan Dynamite. Shaggy memberi kalung inisial SD kepada Scooby. Scooby menyukainya dan janji tidak akan melepaskannya. Mereka terharu dan berpelukan. Setelah menghadiri pesta Halloween, mereka beranjak pulang. Shaggy memuji kostum Scooby. Di tengah jalan, mereka bertemu dua anak nakal memakai skateboard. Mereka merebut permen Shaggy dan melemparkannya ke dalam rumah keluarga Rigby yang angker. Tiba-tiba, datang tiga anak baik yaitu Velma, Daphne, dan Fred. Mereka ingin membantu mengambil permen Shaggy. Fred memberikan permen kepada Shaggy. Ketika mereka akan keluar rumah, pintu lemari berbunyi. Velma meyakini hantu itu tidak ada. Velma memberanikan diri membuka pintu lemari. Di balik pakaian, muncul makhluk dengan mata bercahaya. Ia melayang-layang dan ingin menangkap anak-anak itu. Ketika di lantai 2, Velma melihat ada besi penyangga makhluk itu. Fred mengambil kapak yang ada di dinding dan melemparkan pada besi itu hingga terpotong. Makhluk itu terjatuh. Daphne dan Velma bekerja sama, mengikat, dan Fred berlari menabrak makhluk itu. Setelah melihat dari dekat, makhluk itu menggunakan topeng Halloween. Ketika topeng dicabut, ternyata makhluk itu adalah Tuan Rigby. Shaggy dan Scooby menemukan gudang barang curian di belakang lemari. Faktanya, Tuan Rigby adalah seorang pencuri. Beberapa tahun kemudian, mereka tumbuh dewasa dan membentuk perusahaan detektif bernama Mystery Inc. Mereka rencana mengembangkan dengan menerima kasus-kasus besar. Mereka bertemu calon investor yang terkenal di televisi, yaitu Simon Cowell. Simon katakan, untuk sukses membutuhkan kerja keras dan tekad. Ia juga katakan tak bisa investasi kalau ada Shaggy dan Scooby karena anggap mereka tak berguna. Daphne membela dengan alasan persahabatan. Shaggy dan Scooby kecewa karena tidak diinginkan investor. Mereka pergi bermain bowling. Tiba-tiba, bola dan pin berubah menjadi makhluk aneh, seperti robot. Shaggy dan Scooby harus berlari menghindar karena jumlah mereka yang sangat banyak. Akhirnya mereka terdesak. Tiba-tiba, muncul cahaya dari atas. Cahaya itu mengangkat mereka ke pesawat di atasnya. Di pesawat, Blue Falcon menyambut Shaggy dan Scooby dengan presentasi selamat datang di Falcon Fury. Since the dawn of time, the Falcon has been working all I do is Shaggy dan Scooby senang luar biasa. Mereka saling mencubit untuk membuktikan jika ini bukan mimpi. Shaggy dan Scooby merasa bahwa itu bukan Blue Falcon. Blue Falcon yang ditemui Shaggy adalah Brian, putra dari Blue Falcon senior yang telah pensiun. Tiba-tiba, alert pesawat berbunyi. Rupanya, pesawat Dick Dastardly mengejar mereka. Kejar-mengejar antar kedua pesawat terjadi sangat seru. Misi Blue Falcon sesungguhnya memastikan Dick Dastardly yang telah memiliki satu tengkorak Cerberus tidak mendapatkan yang kedua. Dengan tombak penangkapnya, Dick berhasil menangkap sayap Falcon Fury. Dynamite menuruti perintah Didi untuk balikan polaritas dari sinar traktornya.
Hal ini membuat pesawat Dick berhenti menarik. Tali tombak terlepas. Kedua pesawat berputar-putar vertikal ke arah berlawanan. Akhirnya, mereka lolos dari kejaran Dick. Shaggy dan Scooby shock. Wajah mereka jadi keriting. Mereka takut minta diturunkan. Lucu banget dah. Blue Falcon membuka rekrutmen dalam timnya untuk Shaggy dan Scooby. Shaggy menolak, tapi Scooby meyakinkan agar mereka tidak lagi dianggap tak berguna. Di Takamoto Bowl, Fred, Velma, dan Daphne baru tiba. Mereka menanyakan pelanggan bernama Shaggy dan Scooby kepada resepsionis. Resepsionis memberitahu bahwa orang yang mereka cari dikejar oleh semacam robot. Ketika terdesak, ada cahaya biru yang mengangkat mereka ke langit. Fred menyangka mereka diculik. Resepsionis memberikan benda yang mirip robot tersebut. Velma menganalisa robot tersebut dan menemukan sehelai rambut. Dengan mesin analyzernya dan cek demografi, Velma menemukan bahwa rambut itu berasal dari Dastardly Demolition yang dimiliki Dick Dastardly. Dari catatan kepolisian, ditemukan pencurian artefak arkeologi Peru, yaitu kepala seekor anjing purba raksasa. Di pesawat Dick, Dick kecewa dengan robot-robotnya yang disebut Rotten, yang gagal mengambil Scooby. Ia mengganti kepala Rotten dengan kepala vacuum cleaner untuk mengancam robot yang lain jika gagal. Di Falcon Fury, Didi mencari tengkorak kedua berdasar gelombang panas dari energi supranatural tengkorak. Didi menemukan titiknya di gurun Gobi. Blue Falcon membantah, ia lebih percaya followernya yang informasikan di Rumania. Blue Falcon memaksa, walau Didi telah mendebatnya. Dynamite ingatkan, Blue Falcon juga pernah salah soal Tinder. Di mobil Mystery Machine, Velma berdasar jejak curian silsilah anjing Dastardly, ia menemukan bahwa Scooby-Doo keturunan terakhir Veritas. Anjing berubah Alexander Agung, raja kekaisaran terbesar masa sejarah kuno. Blue Falcon tiba di Rumania. Pesawat Dick juga tiba. Itu adalah jebakan Dick. Dick katakan bahwa ia sudah ambil tengkorak kedua. Pasukan Dick menyerang dengan tembakannya. Blue Falcon, Dynamite, Shaggy, dan Scooby melarikan diri dengan roller coaster. Dick mengejar, tapi gagal lagi. Roller coaster diangkat ke pesawat oleh Didi. Rotten di mobil Mystery Machine mengirim lokasi Fred, Daphne, dan Velma berada. Mobil polisi mengikuti mobil mereka dan menghentikannya. Itu hanya akal-akalan. Dick yang menyamar. Dick berhasil menangkap mereka dan membawa ke pesawatnya. Di Falcon Fury, Blue Falcon memberi kostum pahlawan pada Scooby. Hal ini karena Dastardly katakan bahwa Scooby adalah kunci. Blue Falcon merubah penampilan Scooby dengan kostum barunya. Fred, Daphne, dan Velma dipenjara Dick. Rotten berkepala vacuum cleaner lewat di depan mereka sembari bersin. Daphne membantu Rotten agar tidak bersin lagi. Rotten sayang dan memeluk Daphne. Velma memanfaatkan Rotten untuk membuka pintu penjara. Dick telah mengumpulkan dua tengkorak dengan energi supranatural dua tengkorak itu. Ia ditunjukkan tengkorak terakhir ada di Gunung Mesik. Fred, Daphne, dan Velma mendengar hal itu. Mereka ingin ingatkan Blue Falcon. Berdasar petunjuk Rotten Vacuum Cleaner, mereka ditunjukkan ruang komunikasi. Velma mengutak-atik alat komunikasi dengan cara belakang. Tidak sengaja, ia berhasil meretas Dynamite. Velma terhubung dengan Didi. Ia menyampaikan informasi Gunung Mesik. Fred menemukan banyak gambar ditempel di dinding. Salah satunya, gambar gembok. Itu adalah gembok gerbang menuju dunia bawah. Tempat di mana Alexander Agung dan Pritas membangun gerbang untuk melindungi harta yang melimpah. Hanya Alexander Agung atau Pritas dan keturunannya yang bisa membuka gerbang itu. Velma membuka tirai yang terdapat gambar Matli. Ia adalah anjing pembantu Dick dalam konspirator kriminal. Tiba-tiba Dick masuk ke ruangan itu. Ia marah besar melihat mereka. Daphne bertanya kepada Dick, "Siapa Matli?" Dick jelaskan bahwa ia membuat sebuah portal pintu belakang menuju dunia bawah. Mereka bergembira melihat banyak emas yang bersinar. Ia katakan Matli memaksa masuk, padahal sebaliknya. Dick licik dan bohong. Matli masuk tetapi tidak bisa kembali, karena itu adalah portal satu arah.
Dick katakan walau ia buat banyak portal, Madly tidak akan kembali karena ia bukan kunci. Falcon Fury akan tiba di Gunung Mesik. Sebelum tiba, Shaggy telah kembali ke kursinya sehingga ia terlontar ke sana dan kemari. Panas dari ventilasi panas bumi menciptakan ekosistem yang unik. Mereka turun dari pesawat. Shaggy tidak mau ikut karena anggap ia bukan pahlawan. Ia ajak Scooby untuk tinggal. Tapi Scooby katakan ia adalah kunci. Shaggy kecewa pada Scooby sejak ia lepaskan kalungnya. Alat digital Didi dan Dynamite tidak berfungsi. Akhirnya, Blue Falcon mengandalkan penciuman Scooby. Scooby menemukan penghuni Pulau Misteri. Ia mengantar Blue Falcon dan Scooby ke tengkorak yang ia sebut Slack Hoople. Fred tiba dekat Falcon Fury dan ia memanggil Shaggy. Fred katakan bahwa Destroyer menangkap Velma dan Daphne. Fred ingin bertemu Scooby. Blue Falcon dan Scooby tiba di tempat tengkorak berada. Blue Falcon katakan misi selesai dan minta tengkorak diangkat. Penghuni pulau yang mengantar tadi katakan untuk membawanya harus mengalahkan ia sebagai penjaganya. Ternyata ia bernama Captain Caveman. Captain Caveman marah dan jadikan Blue Falcon seperti mainan. Begitu juga Scooby yang tidak berdaya. Ketika nampak sudah tidak ada harapan, Didi datang menantang Captain Caveman. Dynamite juga ikut dan berhasil mengalahkan Captain Caveman. Mobil Fred datang menabrak pintu gerbang arena. Fred menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, bahwa ia adalah Dick yang sedang menyamar. Dengan pesawatnya, Dick mengambil Scooby dan tengkorak terakhir. Tak lupa juga ia menjatuhkan Daphne, Velma, dan Fred. Didi dan Dynamite berhasil menangkap mereka. Blue Falcon tersengaja menangkap Fred. Mereka terkejut bahwa Falcon Fury telah dirusak oleh Dick. Blue Falcon hampir berkelahi dengan Fred karena saling menyalahkan. Shaggy memisahkan dan menyemangati mereka dengan retorikanya dan melawan Dick. Pesawat Dick tiba di Athena, Yunani. Ia menurunkan 3 tengkorak dan Scooby di lokasi gerbang dunia bawah. Energi supranatural tengkorak itu merubah bangunan dan semua yang ada dulu kembali seperti semula. Blue Falcon dan lainnya tiba menggunakan mobil misteri mesin yang bisa terbang karena dipasang peluncur Falcon Fury yang masih berfungsi. Mobil mereka dibidik untuk ditembak pesawat Dick. Rotten Vacuum Cleaner melihat Daphne dibidik sehingga mengganggu Rotten yang akan menembak. Sasaran bergeser sehingga mengenai peluncur. Mobil jatuh, tetapi Dynamite masih bisa menahan sehingga mobil tidak terhempas kencang. Dick memasang cakar Scooby pada pintu gerbang. Seketika, pintu bercahaya dan terbuka. Dick terkejut karena Cerberus keluar dari pintu itu. Ia dan Scooby melarikan diri, begitu juga orang-orang yang ada di situ. Scooby mendatangi mobil misteri mesin dan menyelamatkan mereka. Shaggy akur dan berpelukan dengan Scooby. Begitu juga anggota tim lainnya. Dick menemukan harta karun. Ia bertemu Madly yang ia kira telah meninggal. Ternyata, Madly hanya berpura-pura. Mereka berdua melepas kangen berdua. Fred meratapi mobil misteri mesin yang rusak. Ia tidak dapat menahan emosi untuk melawan Cerberus. Usahanya sia-sia. Cerberus dengan mudah membuatnya terpental. Shaggy dan Scooby menyusun strategi. Timnya memuji ide bagus mereka. Cerberus mengamuk dengan menghancurkan bangunan di dekatnya. Perlawanan melawan Cerberus sangat seru. Bahkan para Rotten ikut membantu. Blue Falcon yang sangat khawatir menghubungi ayahnya. Dynamite katakan tidak perlu. Dynamite menyemangati Blue Falcon bahwa ia bisa. Ia beri contoh Shaggy dan Scooby walau dengan cara unik mereka. Too excited on the takeoff. Here, Poochie boy. Mereka harus saling merebut peran ketika harus berada di dalam atau di luar pintu gerbang. Akhirnya, Shaggy yang berada di dalam pintu. Ketika Scooby memasang cakarnya,
Serta-merta cahaya naik ke langit dan melingkupi bangunan kembali menjadi reruntuhan. Scooby sedih dan meratapi Seigi. Begitu juga Fred, Daphne, dan Velna. Tiba-tiba, muncul monumen Alexander Agung dan Peritas. Scooby minta Seigi untuk pulang. Seigi disentil keluar dan bertemu Scooby. Mereka bahagia bertemu kembali. Seigi memasangkan kalung Scooby. Para Rotten menangkap Dick dan Madly. Blue Falcon membawa dan menahan Dick dan Madly. Mereka membuka kantor Mystery Inc. sekaligus membuka kafe di kawasan pantai. Blue Falcon meramaikan pembukaan dengan menjadi DJ. Dia juga memberikan mobil baru untuk Mystery Inc. Film selesai. Pesan yang bisa diambil, jangan remehkan persahabatan. Percaya diri pasti bertambah. Jadilah berani dan bermanfaat. Niscaya kamu akan berhasil. Dukung kami dengan subscribe, like, share, komen, dan notifikasi ya. Terima kasih telah menyaksikan. Salam untuk orang-orang yang dekat di hatimu. Bye-bye. Wah, siapa tuh berantem? Udah, damai. Nggak salah film kan? Hai pemirsa CMTV, nggak salah film. Emang bener. Kita mau nyeritain Tom and Jerry movie yang lagi tayang di bioskop nih. Ini film live action atau 3D. Film ini rilis tahun ini, mengisahkan ya biasa Tom sama Jerry pasti lari-larian terus alias berantem. Bukan itu aja, ada seorang wanita. Ntar juga tahu deh. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya yuk. Iya, itu yang warna merah. Aku tungguin ya. Aku hitung 1, 2, 3. Subscribe. Terima kasih udah subscribe ya. Yang masih mikir atau belum, ayolah. Siap-siap film dimainkan. Cari posisi santai, sediakan snack, siapkan minuman. Cekidot. Kisah diawali Tom naik kereta sambil makan apel. Bahkan biji-bijian juga dimakan. Nikmat ya Tom. Di tempat lain, Jerry sedang mencari tempat tinggal. Tapi ia tidak menyukainya. Jerry mesti mencoret dari daftar catatannya. Tom sedang mencari tempat untuk ngamen. Tom berpura-pura buta agar mendapat banyak uang. Penonton menguji permainan piano Tom. Setelah melalui perjalanan panjang dan melelahkan, Jerry sampai juga di tempat Tom ngamen. Jerry yang sedang mencari uang untuk punya tempat tinggal, akhirnya ikutan Tom juga. Ia ambil peran sebagai penari. Kayak jamet kali ya, Tom gak suka lihat gelagat Jerry ikut nimbrung acara ngamennya. Ia ingin menangkap Jerry. Bukannya ketangkep, malah Jerry ngerjain Tom nangkep buntutnya sendiri. Akibatnya, Tom jungkir balik melintir dan pianonya patah. Kebongkarlah kedok Tom yang gak buta. Penonton marah dan pada ngambil uangnya balik deh. Jerry bukannya minta maaf, malah ngebogem Tom. Tom sangat kesal dan terus mengejar untuk ngebalas Jerry. Tapi, siapa yang gak kenal Jerry? Selain larinya cepat, juga pandai melompat. Ya jelas lah, bodinya mungil bingit. Hasilnya, orang-orang di sekitar dibuat panik. Tom menabrak seorang wanita yang kendarai sepeda. Nama wanita itu Kayla Forrester. Ia kurir job hopper delivery. Wanita itu marah-marah karena pakaian yang diantaranya berantakan di jalan. Tom hanya bengong hingga ditabrak mobil lewat. Nahas nasibmu Tom. Bosnya Kayla marah-marah dan menskorsnya. Kayla tak terima karena hanya insiden kucing dan tikus. Kayla tawarkan diri jadi asisten bosnya. Bosnya nolak. Akhirnya, Kayla berhenti karena gak cocok sama kerjaan itu. Jerry masih dalam pelariannya. Ia berhasil masuk ke Royal Gate Hotel. Tom terus menguntitnya. Tiba di depan hotel,
Tom sial dilempar ke dinding oleh petugas security hotel. Tak hanya Tom dan Jerry yang ke hotel, Kayla juga datang, tapi ia sudah rutin untuk cari makan gratis. Petualangan Jerry selanjutnya menumpangi sebuah lift. Seperti layaknya tikus, ia memasuki lubang. Seusai dari meja snack dan masih sedang makan, Kayla mengamati seorang wanita sedang duduk dan ada koper di sampingnya. Mereka berbincang dan awalnya Kayla menawarkan wanita yang bernama Linda ikut city tour, tapi Linda mengaku bukan tamu. Ia datang untuk wawancara posisi temporer sebagai event manager pada pernikahan Ben dan Prita di hotel itu. Awalnya Kayla tidak tahu, setelah Linda beritahu namanya. Tiba-tiba Kayla acting seolah-olah dirinya HRD hotel tersebut. Ia meminta CV Linda dan beritahu bahwa ia tidak diterima karena bukan orang lokal. Kayla lanjutkan kebohongannya dengan bawa CV itu ke resepsionis. Ia memuji Kayla setelah lihat CV dan langsung hubungi pimpinan hotel. Kayla merobek nama Linda di CV dan lanjut membeli jas. Tom di luar sana masih terus mencari jalan masuk hotel. Ia diancam pemimpin penguasa kucing di sekitar hotel itu. Untungnya, mobil pengendali hewan lewat. Jerry menemukan tempat tinggal baru di ruangan yang tidak terpakai dalam hotel itu. Kayla datang menemui pimpinan hotel dan asistennya. Mereka terkesan dengan CV palsu Kayla, di mana terdapat Torsay Hotel, salah satu jaringan hotel terkenal di dunia. Kayla harus tinggal di hotel hingga acara tiba. Keesokan paginya, Kayla bersiap. Terence Mendoza, manajer acara, mengorientasi Kayla tentang hotel itu. Jerry sangat menikmati kehidupannya di hotel. Tom masih terus berusaha masuk, tapi gagal lagi kali ini. Ketika masuk di dapur, Terence melihat kepala koki marah-marah karena kesalahan salah satu kokinya. Terence segera keluar dapur, walau ia tidak memungkiri keahlian kepala koki. Sampailah mereka di tempat acara akan digelar, yang dijuluki Permata Mahkota dari Royal Gate. Pasangan pengantin Ben dan Prita tiba di hotel. Anjing dan kucing mereka juga ikut serta. Jerry dengan keusilannya masuk dalam tas Prita dan ngeberantakin isinya. Jerry terkesima dengan cincin berlian Prita yang diberikan Ben. Ia mencuri cermin Prita. Jerry mampir ke dapur karena mencium aroma wangi makanan. Koki Leo shock karena Jerry lewat di kakinya. Kayla janji akan menangkap Jerry. Jerry menata tempat tinggalnya dengan pasang cermin yang baru diperolehnya. Gaya betah si Jerry. Kayla mulai aksinya. Ia pasang perangkap tikus. Ketika ia mengawasi, Cameron bertender mengejutkannya dari belakang. Kayla ngejelasin rencana nangkep tikus. Ketika Kayla sedang ngobrol, Jerry cium aroma keju. Ia nyamperin sumber aroma itu. Gak sengaja, ia dengar obrolan Kayla. Kayla kaget ketika tahu umpannya udah hilang. Jerry ninggalin pesan dan uang. Tom sedih karena selalu gagal masuk ke hotel. Pikiran baik dan jahat berkecamuk di pikirannya. Perjuangan tiada akhir. Kali ini, ia masuk hotel lewat kabel, apalagi ada Jerry di jendela. Jadi tambah motivasinya. Ia harus jatuh, kesambar petir, kesetrum, kejepit jendela. Jerry sedang jadi sultan di dalam kamar. Ia nggak nyadari, bahaya ngintai. Tom tiba di jendela dan berhasil masuk. Ia langsung mengejar Jerry. Akibatnya, TV rusak, lampu jatuh, pintu jebol. Nggak karuan Tom dan Jerry. Kayla tiba dan langsung ngomel sama Tom. Kayla ingat ia adalah kucing yang menabraknya di jalan. Kayla sadar sedang bicara dengan kucing. Ia paham kucing pasti suka dengan tikus. Akhirnya, mereka buat kesepakatan untuk menangkap Jerry. Kayla ajuin Tom agar diangkat jadi karyawan di hotel dan disetujui. Walau Terence bete banget, tapi manajer umum anggap ini ide-ide kreatif dan elegan.
Tom terpancing kartu nama Jerry, dan benang itu membawanya kepada Spike, anjing milik Ben. Sungguh sial nasib Tom. Jadi korban KDH, kekerasan dalam hotel, WK. Tom mulai bekerja dengan topi dan name tag. Kayak betah, Joy infoin Kayla bahwa ada pintu kecil di lantai 10. Dengan sopan, Kayla ketuk pintu Jerry. Jerry ngasih kartu nama mungilnya. Ada-ada aja si botik, bocah tikus. Tom datang dan langsung menerkam Jerry. Seru banget ya, akhirnya Jerry masih lebih unggul. Setelah kelelahan, Jerry berendam. Nikmat cuy, Terence dan Kayla mengantar barang Ben dan Prita. Ben berencana tunggangi gajah di acara resepsinya. Kalau berat, Prita akhirnya setuju. Karena ada perlu dengan Kayla, Prita minta tolong Terence membawa Spike cari udara segar. Spike sangat antusias. Terence, takdirmu, Prita curcol kalau cincinnya hilang. Ia sangat khawatir jika Ben tahu. Setelah telepon, Ben kembali dan tanya cincin Prita yang tidak ada di jarinya. Prita kagok. Tapi, untung ada Kayla yang ngoles cincin itu. Ia bawa untuk dibersihkan. Lukis banget Kayla. Seperti sudah diduga sebelumnya, Spike sungguh sangat merepotkan Terence. Juga memalukan dengan pup di jalanan. Jijai deh Spike. Tom merancang perangkat tercanggih untuk Jerry. Pakai digambar segala cuy. Di lobi, Kayla mancing Joy soal cincin. Tapi karena Joy belibet ngocehnya, Kayla langsung hilang aja. Jerry tersangka utama pencuri cincin Prita. Ketika ia pandangi cincin itu, ia malah mencium aroma yang buat ia terbang melayang. Tiba juga ia memegang keju. Ia syok melihat perangkap di depannya. Ketika ia ambil keju, mesin perangkap mulai bekerja. Akhirnya, ia tertangkap. Tom packing Jerry ke ekspedisi. Tom beritahu Kayla bahwa Jerry telah pergi. Kayla senang bukan kepayang. Tapi itu hanya sesaat. Jerry kembali muncul di dekat piano. Ia menunjukkan cincin Prita. Ia coba nego dengan Kayla agar ia tetap tinggal di hotel. Terence datang dengan Spike. Spike nampak ngincer Tom. Bener juga. Nggak berapa lama, Spike udah ngobrol Tom. Jerry ada dalam perkelahian itu juga. Keributan tidak dapat terhindarkan. Fatalnya, perkelahian itu menghancurkan permata mahkota hotel tersebut. Manajer umum marah besar dan menganggap ini keteledoran Terence. Ia mencuntikkan Terence yang tidak terima keputusan itu. Terence ngaku masih lihat tikus, tapi manajer nggak percaya. Akhirnya, Terence malah dipecat. Sebelum pergi, sempat-sempatnya ia berantakin barang. Manajer umum katakan kepada Kayla, ia berani pecat Terence karena sudah ada Kayla. Kayla nggak nolak pas diangkat dari manajer acara. Kayla rapat dengan Tom dan Jerry. Ia buat perjanjian dengan mereka, kalau mereka bisa hidup akur. Kayla rencanakan mereka akan bersama seharian esok hari. Pagi hari, Tom dan Jerry mulai kebersamaan mereka. Banyak peristiwa lucu dan kocak di antara mereka berdua. Bahkan, mereka tak lupa upload ke Instagram. Eksis juga Tom dan Jerry ya. Tom dan Jerry dapat masalah ketika menonton Yankes hingga akhirnya ditangkap polisi. Terence yang nonton di TV memanfaatkan dengan menemui keduanya secara bergantian. Ia ngaduin kejelekan masing-masing dengan tujuan mereka nggak akur lagi. Hari yang ditunggu tiba, pernikahan Ben dan Prita. Kepala koki telah menyiapkan kue yang sangat besar. Ternyata ada penyusup. Terence nampaknya punya rencana yang kurang baik. Joy sempat lihat, tapi hanya bengong. Pernikahannya nampak di luar kebiasaan karena kedua pengantin menunggangi gajah. Tamu undangan diberi souvenir yang ketika dibuka adalah kupu-kupu hidup dan berterbangan memenuhi ruangan.
nampak unik dan ada keindahan ya. Terence nampak memasukkan Tom, dan dari kejauhan, Jerry juga telah berhasil masuk. Terence ngomporin Tom kalau Jerry udah ngejelekin dia. Suara hatinya udah ribut sih. Suara hati jahat yang akhirnya berhasil. Terence nampak happy. Kayla sempat panik saat lihat Tom masuk, tapi tenang, karena tak lihat Jerry. Tom bersiap memukul Jerry yang asik menikmati kue. Rupanya, ada yang lebih kesal dibanding Tom. Ia adalah kepala koki yang sangat tidak suka melihat Jerry di atas kue. Alhasil, kepala koki memukuli Jerry, tapi yang kena malah kue. Kue jadi hancur lebur. Akhirnya, Jerry kena juga sih, sampai nemplok di muka gajah. Gajah yang sadar kalau itu tikus, langsung ngamuk gak karuan, karena takut tikus. Kedua pengantin terjatuh, tapi berhasil ditangkap. Tapi, ruangan dari berantakan dan kacau balau. Macan juga ikut meramaikan kekacauan itu. Waduh, ini mah bencana namanya. Setelah tenang, mereka masih nampak syok. Cameron tanya apa yang dilakukan Terence di sini. Manajer umum katakanlah Terence ingatkan dia soal Kayla dan kebohongannya. Kayla mengaku bahwa ia mencuri CV dan tidak punya kualifikasi untuk pekerjaan ini. Rita yang kadung kecewa membatalkan pernikahannya. Mereka semua keluar dari hotel dengan perasaan yang tidak enak dan tak menentu. Jerry ajak Tom damai dengan ngebawain minuman. Mereka terus bersama. Kayla sudah putus asa, tapi Tom menggambar untuk meyakinkan Kayla bahwa Ben dan Prita masih bisa disatukan. Kayla bergegas ke hotel. Ia meyakinkan Ben bahwa pernikahan masih bisa dilangsungkan dengan kata-kata yang pernah diucapkan manajer umum. Pernikahan adalah ujian pertama bagi pasangan. Beberapa pasangan sukses. Terence ngecehin ucapan itu, tapi kena batunya sendiri. Karena manajer ngaku ia yang ngucapin. Syukurin lo. WK. Ben setuju setelah dia yakinkan Kayla. Kayla ngancem Terence kerjasama buat daftar tamu dan menghubunginya. Ia setuju karena khawatir rahasia adu domba Tom dan Jerry terbongkar. Sesuai perintah Kayla, Tom dan Jerry akur untuk mengejar pengantin wanita. Lagi-lagi, banyak kejadian menggelikan selama pengejaran mereka. Aksi keren Jerry gunain drone. Kucing Prita yang terpancing agar Prita ngikutin acara pernikahan yang telah ditentukan dadakan di Central Park. Prita tampak kehilangan jejak, tapi sebenarnya ia berada di jalan yang benar. Ia tampak terkejut melihat namanya dan Ben ada di banner selamat datang. Penuh keheranan, ia melewati gerbang penuh bunga. Ia disambut Kayla yang mengucapkan penyesalannya. Ia sampaikan peluang untuk memperbaiki ini semua. Prita menyambut bunga dari Kayla. Ben minta maaf karena utamain keinginan sendiri dan ayahnya. Ia janji mengurangi kasih kejutan dan lebih mendengar kata Prita. Prita katakan hanya ingin diri Ben. Jadi nikah deh mereka. Cihui! Manajer umum dan Terence puas dengan kinerja Kayla. Kayla perkenalkan Linda pemilik CV yang asli. Terence nampak terkesima dan kagok berbicara dengan Linda. Ada yang naksir cuy. Akhirnya, Linda dan Kayla diterima kerja di hotel tersebut. Tom yang naksir kucing Prita karena diusilin Jerry, dari yang tadinya akur, balik lagi kejar-kejaran. Kali ini ngelibatin spy. Jadi seru deh. Untung semua ngeliatin. Jadi akur lagi, tapi lanjut lagi. WK. The end filmnya. Pesan moralnya, lakukan yang terbaik selagi masih ada waktu, sehingga harapan selalu ada. Dibutuhkan tanggung jawab besar untuk buktikan hasil baik pada akhirnya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan notifikasi ya. Prince udah nonton. Salam untuk orang-orang terkasihmu. Sampai jumpa di video berikutnya. And this child. It's Godzilla. Come in, you already know the rest.
Selamat datang di HMTV. Ini adalah lanjutan film Godzilla vs Kong Part 2. Jika kamu belum menonton part 1, klik link di deskripsi. Kamu yang ingin berlangganan, klik tombol subscribe. Di pertengahan atau akhir film ya. Tidak berlama-lama, inilah part 2. Cari posisi santai, sediakan cemilan, siapkan minuman. Enjoy! Setelah pertarungan dengan Godzilla di dalam laut dan sama-sama terkena peledak kedalaman, Kong lemas, perkelahian terbaring. Godzilla memenangkan pertarungannya. Godzilla masih sadar dan mengawasi keadaan sekelilingnya. Dr. Nathan instruksikan mematikan semua mesin senjata, kapal, dan apapun yang bersuara. Hal itu untuk mengelabui Godzilla yang berpikir telah menang. Godzilla melihat tidak ada tanda kehidupan, lalu ia pergi. Dia ucapkan terima kasih kepada Kong. Dr. Nathan usulkan Kong dibawa lewat udara mengingat bahaya Godzilla. Di Apex Pensacola, Bernie, Madison, dan Josh sudah mulai menyusup. Mereka harus melalui peluncuran. Mereka menaiki lift menuju sub level 33. Di lantai itu, mereka temui perangkat modern semacam moda transportasi, yaitu kapsul. Tiba-tiba, Madison mendengar orang menuju ke tempat itu. Secara spontan, mereka masuk ke dalam kapsul itu. Madison terkejut melihat ada Skullcrawler. Josh mengira telur biasa. Skullcrawler adalah hewan yang berasal dari Skull Island, seperti kadal raksasa berkaki dua dan bergerak dengan cara merayap. Kapsul itu dikirimkan ke Hong Kong melalui terowongan panjang dari Pensacola, Florida. Ide Dr. Nathan direalisasikan. Kong diangkut dengan jaring menggunakan 28 helikopter. Tak berapa lama, Kong tiba di stasiun peluncuran bumi berongga Antartika. Kong diletakkan di dasar lembah dekat pintu bumi berongga. Dia memberitahu pintu masuk ke rumahnya, tapi Kong enggan. Dia meyakinkan ada keluarganya. Kong bergegas masuk pintu itu. Dr. Nathan memandu timnya untuk meluncur ke pos masing-masing. Dengan 3 pesawat HIV, mereka mengikuti Kong. Kong bergelantungan masuk semakin dalam, hingga masuk ke pintu bercahaya bumi berongga. Mereka masuk area transisi antar bumi dan bumi berongga. Situasinya sangat tidak menentu dan tanpa harapan serta menakutkan. Akhirnya, mereka benar-benar masuk bumi berongga. Mereka masuk area gravitasi rendah, membuat pesawat HIV kehilangan kendali. Begitu juga Kong yang harus berjuang untuk mendarat. Pesawat HIV kembalikan posisi gravitasi sehingga dapat terbang normal. Mereka masuk ke suatu alam yang indah persis sama dengan tempat penangkaran Kong di Skull Island. Selain pohon dan tanaman yang hijau, juga terdapat batu-batu bercahaya ungu. Di balik pemandangannya yang indah, berterbangan ular besar dengan sayap lebar yang disebut Mozuki. Mozuki tergolong buas. Buktinya, satu pesawat HIV dimangsa. Mozuki hendak memangsa pesawat HIV yang ditumpangi dia. Kong dengan sigap menangkap Mozuki, membantingnya, dan membenturkannya ke sesama Mozuki. Perkelahian lainnya terjadi. Mozuki terakhir berhasil dicabut kepalanya oleh Kong. Ih, serem juga ya. Kong melanjutkan perjalanannya. Ia sangat mengenal di mana ia berada. Nampak ia berlari menuju bukit yang tinggi. Beberapa binatang buas berkeliaran. 2 pesawat HIV terus mengikuti Kong berlari. Kong tiba di puncak bukit. Ia mendorong bebatuan yang melayang sehingga berbenturan. Nampaknya Kong memeriksa gravitasi daratan lainnya yang terdapat di atas. Hingga akhirnya, Kong melompat dan mendarat di daratan sisi lainnya. Di bumi berongga, terdapat daratan yang saling berhadapan secara vertikal di kedua sisinya dan memiliki gravitasi masing-masing. Teori yang mengejutkan jika memang benar adanya. Di Apex, Hong Kong, kapsul yang ditumpangi Madison, Josh, dan Bernie tiba. Masuk di suatu ruangan luas.
mereka dikejutkan adanya Mechagodzilla. Mechagodzilla adalah robot tiruan Godzilla yang dirancang Apex menggunakan DNA syaraf Ghidorah dan mata cybernetics. Robot ini dipiloti oleh Ren Serizawa. Belum habis rasa terkejutnya, Skullcrawler keluar dari pintu 10 dan mengejar mereka. Mereka berlarian menyelamatkan diri. Madison diselamatkan Mechagodzilla yang membelah binatang itu dengan sinar proton berwarna merah. Faktanya, ruangan itu adalah tempat uji coba Mechagodzilla. Kekuatan daya sistem harus mencapai 40%. Itulah tujuan mereka menugaskan Mia untuk mengambil sampel daya di bumi berongga. Tujuan akhir adalah menjadikan umat manusia menjadi spesies puncak. Madison katakan mata cybernetics adalah alasan Godzilla menyerang Apex Cybernetics beberapa waktu lalu. Aktivasi mata cybernetics pada Mechagodzilla membuat Godzilla membaca sinyal itu dan berbalik arah menuju Hong Kong. Di bumi berongga, Kong masih terus berlari. Ia tiba di depan pintu. Ada bekas telapaknya di pintu. Ia mendorong pintu hingga terbuka dengan kedua tangannya. Kong masuk ruangan secara perlahan. Faktanya, itu adalah rumah Kong. Kong menemukan sisa-sisa tulang monster. Kong mencabut kapak tertancap di tengkorak. Kapak itu terbuat dari tulang belakang Godzilla. Kong sangat bangga dengan kapaknya. Ia menikmati duduk di tahtanya. Di Apex Cybernetics Hong Kong, Madison, Josh, dan Bonnie sedang mencari jalan keluar. Mereka malah menemukan kepala Ghidorah di salah satu ruang yang dilewati. Nampak Ren Serizawa di dalam kepala Ghidorah sedang mengembalikan Mechagodzilla. Godzilla tiba di Hong Kong dan langsung mencari sinyal Titan yang lain. Warga histeris berlarian menyelamatkan diri. Di bumi berongga, kapak di tangan Kong mengeluarkan cahaya biru, sebagai sinyal Godzilla semakin mendekat. Kong meletakkan kapak di bawah. Cahaya kapak semakin bersinar karena menarik radiasi dari inti seperti mengisi daya. Cahaya itu mengelilingi tempat duduk tahta Kong. Hal itu dirasakan Godzilla yang berada di atas daratan bumi. Godzilla menggunakan sinar gelombang atom untuk melobangi inti bumi. Dia mengkomando untuk mengambil sampel daya bumi berongga. Alat itu mengirim sinyal energi ke Apex Hong Kong. Dr. Aileen tidak setuju yang dilakukan Mia karena daya itu di luar pemahaman manusia. Terjadi pertengkaran. Kong marah ketika pengawal Mia menodongkan senjata pada dia. Sinar gelombang atom Godzilla membuat langit-langit rumah Kong bergetar. Kelelawar warbird yang hingga berterbangan ke bawah. Di Apex Hong Kong, setelah replika daya mencapai 100%, Ren Serizawa berselisih paham dengan Simon Walter. Ren khawatir apa yang terjadi pada Mechagodzilla. Simon sangat yakin dan menyuruh Ren duduk. Di bumi berongga, Mia dan pengawalnya masuk ke dalam pesawat Hive dan berangkat. Sedangkan Dr. Nathan, Dr. Aileen, dan Jia sedang menghadapi warbird. Datang satu warbird lagi hendak merebut mangsa. Dr. Nathan mengalihkan perhatian. Saat warbird akan menerkam Dr. Nathan, sinar gelombang atom Godzilla telah tembus di bumi berongga dan membuat warbird terpental. Sinar itu juga membuat lubang baru tembus ke bumi. Pesawat Hive Mia menembaki Kong dan akan masuk ke lubang. Kong menangkap pesawat Hive itu, mengintip siapa yang ada di dalamnya, dan meremasnya hingga meledak. Dr. Nathan, Dr. Aileen, dan Jia segera naik pesawat Hive. Sedangkan Kong mengambil kapaknya. Mereka masuk ke lubang menuju Hong Kong.
Di Apex Hong Kong, Madison, Josh, dan Bernie ketahuan dan ditangkap. Kong berhasil naik ke bumi dan tiba di Hong Kong. Godzilla menyambutnya untuk bertarung kembali. Pertarungan berlangsung seru dan sengit. Kapak Kong berhasil mengatasi sinar gelombang atom Godzilla. Serangan Godzilla yang bertubi-tubi dimulai lengan kiri Kong yang sakit. Godzilla berhasil menginjak dada Kong. Dengan hanya tangan kanan, Kong tidak bisa lepas dan kalah. Melihat situasi itu, Simon Walter instruksikan Ren Serizawa meluncurkan Mechagodzilla. Replika daya dari bumi berongga dialirkan ke Mechagodzilla. Terjadi ketidakstabilan sistem yang menyebabkan pilot terputus. Aliran listrik tak terkendali membuat Ren Serizawa tersetrum hingga tewas seketika. Ghidorah yang mengendalikan Mechagodzilla sekarang. Mechagodzilla menghancurkan ruang Simon Walter berada, dan ia tewas seketika juga. Mechagodzilla keluar dari ruang uji coba di Apex Hong Kong. Ia menuju kota dan menghancurkan kota dengan sinar proton merah. Godzilla melihat Mechagodzilla dan mendatanginya untuk bertarung. Dua sinar biru dan merah saling beradu. Dia mendatangi Kong. Ia menyentuh tanah untuk mengetahui detak jantung Kong. Ia katakan pada Dr. Nathan bahwa detak jantung Kong melemah. Dr. Nathan rencana membuat DC shock atau pengejut jantung menggunakan pesawat HIF di dada Kong. Cara itu sukses membangunkan Kong. Dia memberitahu Kong bahwa Godzilla bukan lawan, tetapi Mechagodzilla lawan sebenarnya. Kong mengerti. Kong dan Godzilla bekerja sama menghadapi Mechagodzilla. Pertarungan epik dan sengit terjadi kembali. Di Apex Hong Kong, Josh berusaha membuka sistem keamanan Mechagodzilla, tetapi selalu gagal meretas passwordnya. Dalam pertarungan, Mechagodzilla berhasil menyembuhkan Godzilla. Kong yang terdesak akhirnya dibantu Godzilla dengan sinar gelombang atau memberi cahaya kepada Kong. Josh akhirnya menemukan cara paling praktis dan simpel, yaitu menyiram mesin pengendali Mechagodzilla dengan minuman keras milik Bernie. Mechagodzilla tiba-tiba korslet dan terdiam. Kong langsung menyerang dan menghabisi Mechagodzilla. Akhirnya, Mechagodzilla hancur lebur. Madison bertemu ayahnya, Mark Russell, dan memperkenalkan pada Bernie. Dr. Nathan selamat dan dituntun Dr. Eileen dan Jia. Kerjasama Kong dan Godzilla berhasil menyelamatkan bumi. Film selesai. Pesan moral, ada pesan persahabatan, saling percaya dan pantang menyerah. Pesan positif kurang kuat karena banyak kekerasan dan pertarungan. Dukung kami dengan subscribe, like, komen, notifikasi dan share ya. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.